Oke guys, baik lagi di channel YouTube Jago Jago bersama gue Reza. Kali ini gue akan bahas tentang penerbitan dan penilaian obligasi. Oke, jadi di dalam satu kontrak obligasi itu pasti ada yang namanya bond indenture. Bond indenture itu adalah kontrak obligasi yang mana di dalamnya itu terdiri dari yang pertama komitmen membayar pokok dan bunga. Kemudian pokok dari nilai nilai obligasinya itu, atau kita sering sebut dengan principal, face value, par value, nominal value, atau maturity value. Kemudian ada bunga, ya, bunga yang harus dibayarkan secara rutin tadi itu disebut dengan coupon rate, nominal rate, atau stated rate. Serta ketentuannya di situ bunganya akan dibayarkan semi annual, artinya 6 bulan sekali, atau annually, atau setahun sekali. Dan terakhir adalah periode jatuh tempo, kapan di jatuh temponya. Nah ini ya. Nah dia nanti akan diterbitkan. Ya diterbitkan. Diterbitkannya itu ada yang disebut dengan harga jual. Nah harga jual ini bisa jadi beda dengan harga pokoknya tadi, dengan face value, dengan par value tadi. Bisa jadi beda. Nah harga jual dari bond ya itu ditentukan apa sih? Ditentukan dari supply demand, risiko rating, kondisi pasar, perekonomian negara, dan seterusnya, sehingga nanti membentuk yang namanya effective rate atau market rate. Market rate atau disebut dengan effective rate. Nah ini ya. Jadi kondisi supply demand, risiko rating, kemudian kondisi pasar, perekonomian negara itu akan membentuk market rate yang mana itu bisa beda dengan coupon rate. Nah, kita lihat berarti nanti ini seperti yang udah dibahas juga, mungkin teman-teman udah dibahas ya di pengantar akuntansi dulu, bahwa ada 3 kondisi. Nah ini di sini aja nih, ada 3 kondisi dari suatu obligasi yang diterbitkan. Yang pertama adalah diterbitkan dengan dalam kondisi premium. Itu jika market rate itu lebih kecil daripada stated rate, itu disebut dengan premium. Atau diterbitkan dengan dalam kondisi sama par value, ya, face value sama dengan face value-nya, dengan par value-nya, itu jika effective rate atau market rate itu sama dengan stated rate atau coupon rate gitu ya. Dan diterbitkan dalam kondisi diskon jika market rate atau effective rate lebih tinggi daripada stated rate. Nah ini ya, seperti itu teman-teman. Oke. Selanjutnya ya, nah ini di sini disebutkan bahwa nanti ketika dia itu diterbitkan dengan menggunakan misal tadi dalam premium atau dalam diskon, maka ada kewajiban bagi perusahaan, ya, bagi entitas pelaporan untuk melakukan amortisasi diskon maupun premium, ya. Kecuali kalau misalnya dia diterbitkan dalam face value, dia tidak perlu dilakukan amortisasi. Ya. Nah, amortisasi itu bisa 2 metode. Ada metode garis lurus dan metode bunga efektif. Yang mana sebenarnya kalau kita lihat di PSAK sendiri, metode garis lurus tidak diperkenankan. Yang diperkenankan hanya metode bunga efektif atau effective interest rate, effective interest method. Seperti itu. Nanti akan kita bahas bagaimana caranya membuat jurnalnya dan menghitung amortisasi tersebut. Nah, ketika di dalam suatu tahun gitu ya, yang namanya nilai obligasi itu kan berarti kalau misalnya contoh 1.000 nih, nilai obligasinya $1.000. Kemudian dia diterbitkan di premium $1.100. Nah ini kan di suatu lama-lama dia kan nilainya itu setelah diamortisasi itu akan lebih mendekat ke 1.000 kan. Nah nilai di tengah-tengah tadi, ya, pada saat proses amortisasi tadi, nilai di suatu titik ini itu disebut dengan carrying
value. Ya, carrying value ini akan kita bahas nanti. Apa sih carrying value ini? Carrying value itu adalah jadi nilai ya, apa ya, kondisi pada saat di tengah-tengah antara amortisasi dengan nilai penerbitan dengan nilai face value-nya atau apa tuh, par value-nya ya. Itu di sini disebut carrying value. Nah, tapi nanti di akhir periode berarti carrying value-nya sama dengan face value atau sama dengan par value. Ya, kalau udah sampai akhir. Seperti itu. Nanti akan kita bahas lah. Oke. Contoh. Nah, ini contohnya. Yang pertama adalah penerbitan obligasi sesuai nilai par-nya yang paling gampang. Ya. Pada tanggal 1 Januari 2019, PT Satelit menerbitkan obligasi dengan face value sebesar 100.000, coupon rate-nya 8%, tanggal jatuh tempo 1 Januari 2024. Bunga dibayar setiap tanggal 1 Januari, diketahui market rate adalah 8%. Ya. Nah, ini berarti coupon rate sama market rate sama ya. Udah, kalau coupon rate dengan market rate sama berarti tidak ada premium atau diskon. Jadi di jurnalnya debitnya cash pada bonds payable 100.000. Kemudian di akhir tahun ada jurnal penyesuaian ya, terkait dengan beban bunga dan utang bunga, interest expense pada interest payable gitu ya, 8.000 dan 8.000 ini 8% dari 100.000. Dan kemudian ada pembayaran bunga karena di sini bunganya dibayar 1 Januari ya. Maka interest payable yang di debit, cash-nya di kredit. Nah, ini seperti ini ya. Jadi gampang sekali kalau misalnya dia diterbitkan sesuai nilai par. Nah, lalu bagaimana kalau dalam kondisi diskon? Nah, kalau dilihat di sini misalnya pada tanggal 1 Januari 2019 PT Star menerbitkan obligasi dengan face value 100.000. Coupon rate 8% dan tanggal jatuh tempo 1 Januari 2024, artinya 5 tahun ya, 5 tahun. Bunga dibayar setiap tanggal 1 Januari. Diketahui market rate saat itu adalah 9%. Nah, di sini kalau kita lihat coupon rate sama market rate-nya lebih tinggi market rate. Artinya dia akan diterbitkan dalam kondisi diskon. Ya, dalam kondisi diskon. Lalu bagaimana cara menghitung present value? Nah, ini kita harus cari present value-nya ini ya. Present value dari carrying present value dari obligasi ini. Ya, jadi dia akan dicatat di pengukuran awalnya itu sebesar present value dari obligasinya. Nah, cara nyari present value-nya gimana? Ya, dihitung. Caranya adalah pokok itu 100.000 ini ya, dikali dengan present value interest factor dari, ini kan setahun sekali dibayarnya ya, 9% dan pakai market rate ya, 9% dan 5 tahun ini ya, 19, 20, 21, oke, 5 tahun. Nah, maka N-nya 5, market rate itu 9%. Nah, ini ternyata didapatkan 0,64993. Ini kalau cari di tabel ya. Tapi kalau mau ngitung sendiri, present value itu rumusnya adalah 1/1 plus I pangkat N. Ini adalah interestnya ya, dikali dengan tadi 100.000. Ya, I-nya itu 9%, 0,09, N-nya itu adalah 5 tahun. Nah, kemudian untuk bunganya itu dikalikan dengan present value annuity. Ya, present value annuity. Nah, cara nyari present value annuity itu rumusnya ini, PVA. Sama dengan, kalau mau manual ya, atau bisa pakai kalkulator, atau bisa pakai tabel yang paling gampang. 1 min 1 plus I pangkat N per I. Nah, ini ya, ini rumus dari present value annuity, nanti dikali dengan bunganya itu coupon rate dikali dengan face value-nya, berarti 8.000. Nah, didapatkan 3,88965 sehingga dapat present value dari bondnya adalah 96.110. Nah, seperti ini. Nah, kemudian di akhir tahun, ya jangan lupa di akhir tahun itu ada jurnal pengakuan bunga di tahun tersebut, maka ada interest expense. Nah, kita harus bikin tabel amortisasi seperti ini, guys. Ya, caranya gimana ya ini? Berarti yang 1 Januari 2019 sesuai dengan present value-nya 96110. Nah, kemudian kita hitung dengan
bunga efektifnya ya dan amortisasinya berapa. Nah, kalau kita lihat di sini, cara ngitung bunga efektifnya itu adalah 9% market rate-nya dikali dengan carrying amount. Nah, ini di sini dapatkan yang pertama misalnya 8.650. Nah, ini ya 9% dikali carrying amount. Ini semua 9% dikali dengan carrying amount. Untuk 2021 9% dikali 96760. 2022 9% dikali 97469 dan seterusnya. Nah, ini interest expense ini akan diselisihkan dengan pembayaran bunga sehingga ada amortisasi setiap tahunnya. Dan kalau misalnya dia diskon, ini kan diterbitkan dalam diskon nih, berarti dia akan amortisasinya itu menambah nilai carrying amount dari obligasinya. Contoh ini 96110 ditambah amortisasi 650 jadi 96760 dan seterusnya. Nah, ini ya tabelnya seperti ini. Nah, kemudian cara membuat jurnalnya gimana? Nah, interest expense itu dicatat ini ya, yang 9% tadi effective rate atau market rate dikali dengan carrying amount ya 8650. Kemudian interest payable itu dicatat sebesar bunga yang memang harus dia bayar. Artinya bunga yang harus dia bayarkan 8% dikali dengan 100.000 atau 8.000. Nah, sisanya ini adalah amortisasinya. Nah, amortisasinya ini tadi kan sifatnya menambah ya, menambah bonds payable. Berarti dikredit 650. Baru nanti ada di jurnal pembayaran bunga interest payable-nya di debit 8.000 dan cash di kredit 8.000. Seperti ini ya, guys. Nah, lalu ini contoh juga untuk yang diterbitkan dalam diskon tapi dia semi annually. Jadi 6 bulan sekali dibayarnya. Nah, mirip caranya, nggak susah juga. Tapi di sini agak tricky-nya mungkin yang pertama, karena dia semi annually, kupon rate-nya ini kan berarti jadi 8% ini kan setahun, berarti jadi 4% per pembayaran bunga. Market rate-nya dari 7% jadi 3,5%. Ini kayak salah. Ini harusnya 9% ya, 9%. Bukan 7% ya. Ini salah nih. Jadinya 9% dia jadi 4,5%. Karena kalau 7% dia harusnya premium, bukan diskon. Oke, 4,5%. Kemudian caranya gimana, guys? Di sini. Pertama sama kayak tadi, dihitung present value dari bondnya dulu. Caranya gimana? Ya tadi pakai present value dengan bunganya 4,5% ya. Dan di sini kan 19 sampai 2024 5 tahun. Nah, karena dia tadi bayar bunganya adalah 6 bulan sekali, berarti jadi 10 kali bayar bunga kan, berarti present value 4,5% 10 kali gitu ya. Nah, nanti ini dikali dengan nilai obligasinya. Nilai face value dari obligasi berarti 100.000. Nah, kemudian present value annuity 4,5% 10 kali juga dikali dengan 8% ya, 8% dikali dengan 100.000. Bukan 8%, 4% dikali 100.000, 4.000 ya. Kenapa 4%? Karena tadi semi annually. Nah, didapatkan seperti ini. Dapatnya tadi carrying amount-nya tadi hasil ini ditambah dengan present value annuity dari bunganya itu adalah 96044. Nah, di awal kita jurnal cash pada bonds payable 96044 tadi ya, sesuai apa yang udah gue jelasin, menggunakan present value dari obligasi ya yang kita terbitkan. Kemudian interest expense itu nilainya adalah 4,5% dikali dengan carrying amount, jadi 4.322. Oh ya, ini pembayaran bunga ya, jadi langsung dibayar ya. Kemudian ada cashnya ini adalah 4.000 ya, 4.000 sesuai dengan kupon rate yang semi annually 4% dikali dengan face value-nya ya, jadi 4.000 sehingga ada bonus payable-nya 322. Nah, kemudian jangan lupa karena jatuh tempo yang berikutnya 1 Januari, di 31 Desember dibuat dulu jurnalnya karena ini sudah accrued ya. Dia ada accrued expense di sini. Interest expense-nya 4336, ini 4,5% dikali 96366 gitu ya. Jadi hasilnya adalah 4.336.
Kemudian interest payable-nya di kredit tetap 4.000. Sisanya adalah bonds payable, itu adalah amortisasi dari diskonnya. Nah, sehingga selanjutnya adalah pembayaran interest payable pada cash 4.000 gitu guys. Selanjutnya tadi diskon, sekarang premium. Nah, kalau premium tadi ya, itu kalau kita lihat di sini, kita lihat ke soalnya dulu. Pada tanggal 1 Januari 2019, PT Star menerbitkan obligasi dengan face value 100.000, kupon rate 8%, jatuh tempo 1 Januari 2024, market rate-nya 7%. Nah, ini gimana? Ya, sama kayak tadi caranya. Present value 7% 5 tahun, ya, 0,71299 dikali ini 100.000 face value-nya, jadi 71299. Kemudian present value annuity dari bunga, ya, berarti 8% dikali 100.000, 8.000 dikali present value annuity dari bunga itu adalah tadi ya, coupon rate dikali dengan face value dikali dengan present value annuity dari 7% 5 tahun, 4,10020, sehingga didapatkan present value dari bondsnya adalah 104.100, yang ini dimasukkan sebagai nilai untuk pengukuran awalnya 104.100. Nah, selanjutnya untuk pengakuan bunganya, ya, accrued expense-nya berarti interest expense pada interest payable. Nah, interest expense-nya itu adalah 7% dikali dengan carrying amount-nya. Ya, hasilnya adalah 7287. Nah, kalau kita lihat di sini interest payable-nya adalah 8.000, which is berarti lebih kecil interest expense-nya. Betul. Ya, karena di sini kalau misalnya dia diterbitkan dalam premium, berarti amortisasi itu untuk mengurangi nilai bondnya. Artinya dia nilai bonds payable-nya akan didebit seperti ini. Ya. Jadi interest expense-nya 7287, interest payable-nya 8.000, sisanya masuk ke bonds, amortisasi dari bonds payable, amortisasi dari premium. Seperti itu. Nah, kemudian terakhir adalah jurnal pembayaran bunga, interest payable pada cash 8.000. Nah, selanjutnya, slide terakhir di video ini, kita akan lihat contoh soal yang penerbitkan obligasi dengan harga premium tapi dia semi annually, ya, semi annually. Nah, kita lihat di sini pada tanggal 1 Januari 2019 PT Star menerbitkan obligasi dengan face value sebesar 100.000, kupon rate-nya 8%, jatuh temponya 1 Januari 2022, 5 tahun ini tadi kan ini 5 tahun ya, benar ya? 5 tahun ya. Kalau ini nggak sampai 5 tahun ya, 19, 20, 21, 22, 19, 20, 21, oke, 3 tahun ya. 3 tahun berarti karena ini semi annually ya, dibayar 1 Januari dan 1 Juli, berarti kupon rate-nya jadi 4%, market rate-nya jadi 3,5%. Oke, nah berarti cari tadi present value-nya dengan menggunakan bunganya 3,5% dan bunganya itu ini 3 tahun berarti jadi 6 kali. Ya, 3,5% dan 6 kali. Nah, kita dapatkan nanti ternyata present value-nya adalah 104.158 rupiah. Dolar, ya. Di jurnal cash pada bonds payable 14158, kemudian jurnal pembayaran bunga pertama itu caranya adalah ya ini interest expense 3646 ini dari 3,5% ya. 3,5% tadi 7% bagi 2 dikali dengan carrying amount 14158. Hasilnya 3646. Kemudian di kreditnya adalah cash paid 4.000, ya ini adalah 4% dikali dengan 100.000, 4.000. Dan sisanya adalah masuk ke amortisasi premium, bonds payable di debit 354. Nah, kemudian di akhir periode ada jurnal penyesuaian akhir periode. Itu persentasenya 7% dibagi 2, 3,5% dikali dengan 138
04. Hasilnya adalah 3633, interest expense, kemudian interest payable 4.000, dan sisanya diamortisasi 367, amortisasi premium. Baru terakhir dibayar interest payable pada cash 4.000. Gitu guys. Oke, kira-kira itu dulu yang bisa gue sampaikan di video kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan komen channel YouTube gue. Dan apabila kalian merasa video ini bermanfaat, bisa di-share di seluruh sosial media yang kalian miliki. Jangan lupa belajar terus. Bye-bye.